Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abdil mu'tarifin birruyatih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh kafatan linnasi basira wa nazira. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Wa qala aidan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassiruna la taqafun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaslimu minal baiti wairu ruknainil yamanina, rawahu Muslim. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat, ma'unah kepada kita, sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat Allah tersebut, baik nikmat yang ada dalam diri kita maupun nikmat yang ada di luar diri kita. Semoga kita mampu mempergunakan nikmat tersebut. Semoga kita menjadi umat yang husnul khotimah di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita bahas ayat dan hadis. Yang pertama adalah sekarang kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Bagaimana firman Allah dalam hal ini? Setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram dijamin oleh Allah dalam keadaan aman. La tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminin. Mereka yang masuk ke dalam Masjidil Haram dijaga oleh Allah Ta'ala dalam keadaan aman dan tidak khawatir. Saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan oleh Nabi, wa anhu, daripadanya, ini maksud adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qala, ia berkata, lam ara, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yastaslimu minal baiti, memegang Ka'bah. Jadi Ibnu Abbas tidak pernah melihat Rasulullah memegang Ka'bah ghairu ruknaini yamanina, selain dua rukun yamani. Para hadirin rahimakumullah, mari kita bicarakan tentang Ka'bah. Ka'bah itu 4 persegi, ada 4 rukun di dalamnya. Yang pertama adalah rukun aswad atau disebut dengan Hajar Aswad, yang terletak berdekatan dengan sa'i, lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang kedua rukun Yamani, yang terletak di sebelah selatan dekat Hijr Ismail. Kalau ditarik garis itu sejajar dengan Yaman, maka disebut dengan rukun Yamani. Yang ketiga rukun Syami, yang terletak sebelah barat, itu adalah
negeri Syam atau rukun Syami. Yang keempat adalah rukun Iraki yang terletak di sebelah utara yang disebut dengan Irak. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ibnu Abbas tidak pernah melihat Rasulullah SAW di saat memasuki Masjidil Haram, tidak pernah melihat memegang Ka'bah kecuali dua rukun. Yang pertama adalah rukun Aswad atau Hajar Aswad. Apa fungsi Hajar Aswad itu? Hajar Aswad adalah tempat dimulainya dan ditutupnya tawaf. Disitulah orang mulai tawaf di garis coklat di pojok Ka'bah, yang di situ ada batu hitam yang menempel yang disebut dengan Hajar Aswad. Terhadap batu hitam itu Rasulullah SAW menganjurkan 3 hal. Yang pertama, kalau ada kesempatan, ada kemampuan, disunahkan kita mencium. Tidak mampu mencium, bukan karena ramai seluruh jamaah haji umrah, disunahkan kita memegang. Yang ketiga, kalau tidak mampu memegang, ini banyak dilakukan oleh jamaah haji dan umrah, melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, cukup. Jadi Hajar Aswad itu adalah tempat orang memulainya tawaf dan diakhiri tawaf, yaitu di Hajar Aswad. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah rukun Yamani, terletak dekat Hijr Ismail di sebelah selatan. Dan terhadap rukun Yamani Rasulullah menganjurkan 2 hal. Tidak dianjurkan kita untuk mencium pojoknya Ka'bah yang rukun Yamani. Dianjurkan yang pertama adalah memegangnya, yang kedua melambaikan tangan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Sedangkan rukun yang ketiga dan keempat itu tidak dianjurkan, tidak melakukan apa-apa, yaitu rukun Syami, Syam, dan rukun Iraki. Para hadirin sekalian rahimakumullah, untuk itu apa disampaikan dalam ayat tadi, yang pertama adalah setiap umat punya kiblat, maka setiap umat menghadap kepada kiblat masing-masing. Yang kedua, setiap memasuki Masjidil Haram, kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf sebagai pengganti sholat sunnah. Dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Dari 4 rukun yang ada di dekat Ka'bah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dipegang oleh Rasulullah, ada 2. Yang pertama adalah rukun Aswad atau disebut dengan Hajar Aswad. Yang kedua adalah rukun Yamani. Mudah-mudahan kita semua umat Islam, baik yang sudah berpengalaman pergi ke Tanah Suci atau yang belum, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan ayat dan hadis di atas tadi. Kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah setiap masuk ke Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf tidak pernah memegang Ka'bah kecuali 2, yaitu adalah ruknaini yamanina, yaitu rukun Aswad dan Yaman. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.